Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahraini Reza Siregar, Tholibat semester 5, Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Kali ini saya akan membuat video praktik micro teaching dengan menggunakan metode berkisah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya ya, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah dan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari ataupun berkisah tentang seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata mengenai Thalhah, siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi dan telah meninggal dunia, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Dahulu kala, Thalhah bin Ubaidillah berangkat bersama sebuah rombongan bangsa Quraisy dengan sebuah ekspedisi perdagangan ke Syam. Sesampainya kafilah tersebut di kota Busra, beberapa orang pemuka dari pedagang Quraisy tadi langsung menuju pasar yang ramai di sana untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun Thalhah masih berusia muda dan belum memiliki pengalaman dagang seperti yang mereka miliki, akan tetapi ia memiliki kecerdikan dan insting bisnis yang dapat membuat dirinya mengalahkan mereka semua, khususnya dalam mendapatkan transaksi perdagangan yang paling besar. Saat Thalhah sedang hilir mudik di pasar yang sesak oleh orang-orang yang berdatangan dari segala penjuru, tiba-tiba ia mengalami sebuah peristiwa yang tidak hanya merubah jalan hidupnya saja, akan tetapi merupakan sebuah berita gembira yang telah merubah catatan sejarah seluruhnya. Thalhah berkata, saat kami sedang berada di pasar Busra, tiba-tiba ada seorang rahib atau pemuka agama Nasrani berteriak menyeru manusia, wahai semua pedagang, tanyakanlah kepada orang yang datang pada musim dagang ini, adakah di antara mereka salah seorang penduduk tanah haram atau tanah Mekah? Saat itu, Thalhah berada di dekatnya, kemudian segera menanggapi dan berkata, benar, aku berasal dari penduduk tanah haram. Ia bertanya lagi, apakah telah muncul di negeri kalian seorang yang bernama Ahmad? Thalhah menjawab, siapakah Ahmad itu? Ia menjawab, putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Inilah bulan di mana ia akan muncul dan dia adalah nabi terakhir. Dia akan muncul di negara kalian, yaitu Mekah. Dan kemudian ia akan berhijrah ke sebuah negeri yang memiliki bebatuan berwarna hitam, banyak kurma, garam, dan air yang berlimpah. Jangan sampai kamu kedahuluan, wahai pemuda, seru rahib itu terhadap Thalhah. Kemudian Thalhah berujar, ucapannya begitu berkesan di hatiku. Aku segera menghampiri untaku dan aku letakkan semua perlengkapannya. Aku segera meninggalkan kafilah yang bersamaku dan aku segera berangkat menuju Mekah. Begitu aku tiba di Mekah, aku bertanya kepada keluargaku, apakah ada suatu kejadian setelah kepergian kami di Mekah ini? Mereka menjawab, benar, Muhammad bin Abdullah mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi.
Abu Bakar telah menjadi pengikutnya. Tolhah berujar, "Aku mengenal Abu Bakar sebagai orang yang pemurah, penyayang, sopan terhadap orang lain dari kaumnya. Dia juga seorang pedagang yang berbudi dan istiqomah. Kami menyukainya, senang bergaul dengannya karena ia memiliki banyak informasi tentang bangsa Quraisy. Dan ia hafal benar tentang urutan nasab Quraisy." Tolhah pun berangkat menemuinya dan bertanya kepadanya, "Apakah benar apa yang dibicarakan orang bahwa Muhammad bin Abdullah diutus sebagai nabi dan engkau menjadi pengikutnya?" Abu Bakar menjawab, "Ya, benar." Kemudian Abu Bakar mengisahkan kepada Tolhah ceritanya dan ia mengajak Tolhah untuk masuk Islam bersamanya. Tolhah juga memberitahukan kepadanya tentang cerita seorang rahib yang bertanya kepadanya waktu di Busra. Kemudian Abu Bakar mengajak Tolhah untuk menemui Muhammad SAW. Tolhah berujar, "Aku pun berangkat bersama Abu Bakar untuk menemui Muhammad, dan beliau menawarkan agar aku masuk Islam. Ia juga membacakan kepadaku beberapa ayat Al-Quran, dan beliau memberikan kabar kepadaku akan kebaikan dunia dan akhirat. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melapangkan dadaku untuk menerima Islam." Aku pun menceritakan kepadanya kisah Rahib Busra. Maka terlihatlah rona keceriaan di wajah beliau. Lalu aku menyatakan keislamanku di hadapan beliau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan mulai saat itulah Tolhah menjadi orang keempat yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Berita keislaman Tolhah ini bagaikan petir menyambar yang memekakan telinga keluarga dan kerabatnya. Salah seorang keluarganya yang paling merasa sedih akan keislamannya adalah ibunya. Ibunya berharap kepada kaumnya agar dapat memalingkan Tolhah dari budi pekerti baik yang diajarkan Islam. Kemudian suatu ketika, kaumnya segera menemui Tolhah agar ia mau kembali kepada agamanya. Namun, kaumnya mendapati diri Tolhah yang tegar dan tidak pernah berubah. Begitu mereka merasa lelah untuk membujuknya, akan tetapi Tolhah tetap saja istiqomah. Kemudian mereka melakukan penyiksaan terhadap Tolhah. Mas'ud bin Kharash berkisah, "Saat aku sedang melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, aku melihat ada sekelompok orang yang sedang mengiringi seorang pemuda, di mana kedua tangannya diikatkan ke leher. Mereka semua berlari-lari kecil di belakang pemuda itu. Mereka mendorong punggungnya dan memukuli kepalanya. Di belakang pemuda tadi terdapat seorang wanita tua yang terus-menerus mencaci dan berteriak kepadanya. Aku pun bertanya, apa gerangan yang terjadi atas pemuda itu? Kemudian mereka menjawab, ini adalah Tolhah bin Ubaidillah. Dia telah keluar dari agamanya dan menjadi pengikut seorang keturunan Bani Hashim. Aku pun bertanya lagi, lalu siapa wanita tua yang berada di belakangnya? Mereka menjawab, dia adalah Sa'bah binti al-Hadrami, ibu pemuda tersebut. Kemudian Naufal bin Khuwailid yang dikenal dengan Asad Quraisy ataupun singa Quraisy menghampiri Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian ia mengikat Tolhah dengan seutas tambang. Naufal juga mengikat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya dibawa oleh Naufal untuk digiring dan diserahkan kepada para orang-orang jahil Mekah agar supaya keduanya disiksa seberat-beratnya. Oleh karenanya, Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq dipanggil sebagai Al-Qarinain, yaitu dua orang yang digiring. Sungguh betapa
beratnya siksaan yang diberikan kepada Tolhah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hari terus berganti dan banyak kejadian yang telah berlalu. Perjuangan Tolhah di jalan Allah dan Rasul-Nya semakin besar dan agung. Baktinya kepada Islam dan kaum muslimin semakin berkembang, sehingga kaum muslimin memanggilnya dengan panggilan Asy-Syahidul Hayyu, seorang syahid yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memanggil dirinya dengan sebutan Tolhah al-Khair, Tolhah yang baik, Tolhah al-Jud, Tolhah yang penderma, dan Tolhah al-Fayyad, Tolhah yang pemurah. Kisah namanya yang disebut sebagai seorang syahid yang hidup bermula pada perang Uhud saat kaum muslimin terpencar dari barisan dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang melindungi beliau selain 11 orang Ansor dan Tolhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menaiki sebuah gunung bersama beberapa sahabatnya. Beberapa orang dari kaum musyrikin menyusul beliau dan berniat membunuhnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah yang mampu memukul mundur mereka semua, maka ia akan menjadi temanku di surga." Kemudian Tolhah berkata, "Saya mampu ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah berkata, "Tetaplah di tempatmu." Kemudian seorang pria dari Ansor berkata, "Saya mampu ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Baik, engkau saja yang melakukannya." Maka orang Ansor itu pun melawan para musyrikin sehingga ia terbunuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus menaiki gunung tersebut bersama beberapa sahabatnya, dan kaum musyrikin pun terus mengejar beliau. Rasulullah bertanya lagi, "Adakah seorang pria yang mampu menghadapi mereka?" Tolhah menjawab, "Saya mampu ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Tidak, tetaplah di tempatmu." Seorang pria lain dari Ansor berkata, "Saya mampu melakukannya ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Baik, engkau saja yang melakukannya." Kemudian pria tadi menghadang kaum musyrikin sehingga ia pun terbunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menaiki gunung dan kaum musyrikin masih terus mengejarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja mengatakan hal serupa kepada para pengikutnya. Dan Tolhah terus menjawab, "Saya mampu melakukannya ya Rasulullah." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencegahnya dan Rasul mengizinkan orang Ansor untuk menghadapi mereka, sehingga mereka semua mati sebagai syahid. Tidak ada yang tersisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu selain Tolhah, sedangkan kaum musyrikin terus mengejar. Maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Baiklah, saat ini engkau boleh menghadang mereka." Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tanggal gigi gerahamnya, dahi dan bibir beliau terluka. Darah mengalir dari wajahnya dan beliau sudah merasa lelah. Tolhah langsung menyerang kaum musyrikin yang mengejar Nabi, sehingga ia mampu menghadang mereka untuk mengejar Rasul. Kemudian ia kembali lagi menemui Nabi, sehingga ia dan beliau naik sedikit ke arah puncak gunung, lalu menempatkan beliau di tanah. Dan ia kembali lagi menghadang kaum musyrikin. Ia terus saja melakukan hal itu, sehingga dapat mencegah kaum musyrikin agar tidak mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, "Pada saat itu aku dan Abu Ubaidah bin Jarrah berada jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kami berjumpa dan hendak mengobati beliau, beliau bersabda, 'Tinggalkanlah aku dan bantulah sahabat kalian.' Maksudnya adalah Tolhah. Ternyata kami menemui Tolhah sudah bersimbah darah. Di tubuhnya tidak kurang dari 70 luka pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Ia sudah kehilangan telapak tangannya dan telah terjatuh pada sebuah lubang yang tertutup." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang manusia yang berjalan di muka bumi dan ia telah meninggal, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah." Abu Bakar As-Siddiq
Jika teringat peristiwa Uhud, maka ia akan mengatakan, hari itu semuanya adalah milik Tolhah.